Down to the ground, you're dragging me. It's constantly. Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengajak kalian untuk mengenal bintang baru The Blues, Kai Havertz. Seperti apa kisah lengkapnya? Mari tonton sampai selesai ya Blues. Kesuksesan Havertz tak bisa dipisahkan dari peran kedua orang tua serta keluarganya. Dilahirkan dengan nama lengkap Kai Lukas Havertz pada 11 Juni tahun 1999 di kota Assenrhein, Westfalia Utara, Jerman. Havertz merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ia memiliki 2 orang kakak, 1 kakak perempuan bernama Lea Havertz dan 1 kakak laki-laki dengan nama Jan Havertz. Sang ibu bekerja sebagai pengacara dan ayah dari keluarga Havertz memiliki profesi sebagai seorang polisi. Dengan latar belakang keluarga dengan kelas ekonomi menengah itu, Kai kecil pun dapat tumbuh dengan perhatian dan kasih sayang yang sangat tercukupi. Lalu bagaimana Kai kecil dapat berkenalan dengan sepak bola? Meski tumbuh dalam keluarga yang berkecimpung di bidang penegakan hukum, bukan berarti kehidupan Kai jauh dari permainan sepak bola. Richard Havertz lah sosok yang memperkenalkan Kai kecil kepada si kulit bundar. Richard yang tak lain adalah kakek dari Kai Havertz merupakan seorang mantan pesepak bola. Sang kakek juga kebetulan seringkali menjaga Kai ketika ia masih kecil. For your information Blues, selain sang kakek, ayah dari Kai Havertz juga sempat terjun ke dalam dunia sepak bola sebagai pemain meski hanya pada level amatir. Akan tetapi, Kai merasa sang kakek merupakan sosok terpenting dalam karirnya sebagai pesepak bola. Richard memang sudah memberikan arahan dalam bermain sepak bola sejak Kai masih berusia balita. Ketika Kai masih berusia 4 tahun, ia bahkan sudah tergabung ke dalam skuad Alemannia Mariadorf, sebuah klub kecil di wilayah tempat tinggalnya. Kebetulan, sang kakek merupakan presiden dari klub muda Alemannia Mariadorf. Berkat bakat yang luar biasanya, cucu Richard Havertz ini pun ditempatkan pada kelompok usia yang lebih tinggi, yakni 2 tahun lebih tua dari usia Kai Havertz. Disinilah momen di mana Kai merasa hutang budi terhadap keluarga besarnya. Namun di sisi lain, tak hanya sang kakek, ayah, ibu, beserta kedua kakaknya memang sangat suportif akan cita-cita dari sang bungsu Havertz. Alhasil pada usia 9 tahun pun keluarga Havertz menghubungi berbagai klub sepak bola demi kemajuan karir si Kai kecil. Setahun setelahnya, Kai pun meninggalkan Alemannia Mariadorf dan bergabung dengan Alemannia Aachen, klub terbesar yang ada di wilayahnya. Tapi hanya 1 tahun setelahnya, Kai sudah harus pergi dari Aachen. Bukan karena kualitasnya yang dibawa ekspektasi, melainkan sebaliknya. Berkat cemerlangnya Kai yang masih 11 tahun langsung diboyong ke Bayer Arena untuk bergabung bersama Bayer Leverkusen. Pelatih muda Bayern, Sławomir Czarnicki, memang sempat menyaksikan permainan Kai saat membela Alemannia Aachen U12. Setelah peristiwa tersebut, Czarnicki pun berusaha mati-matian untuk dapatkan Kai muda. Kai langsung menunjukkan tajinya sejak hari pertamanya bergabung ke Warsaw. Ia pun juga diberi julukan Alex Corner atau Jack of all trades, yang berarti Kai bisa bermain di berbagai posisi dengan baik. Julukan ini tentu didapat setelah Kai mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam mengolah si kulit bundar di berbagai posisi yang ada. Pada momen tersebutlah anak bungsu dari keluarga Havertz ini mulai menuai banyak prestasi. Kai dianugerahi medali perak U17 Fritz Walter setelah mencetak 18 gol untuk tim U17 Bayer Leverkusen. Berkat prestasi itu, setahun berikutnya ia pun berhasil dipromosikan ke tim senior Leverkusen. Hal ini tentu sangat mengejutkan mengingat ia sudah mampu dipromosikan ke skuad utama klub ternama meski usianya masih sangat belia.
Sontak, nama Havertz pun mulai tersebar ke seantero Jerman dan ia pun mendapat panggilan untuk membela timnas U19 Jerman. Kesempatan ini tak disia-siakan oleh Havertz. Ia bahkan sempat mencetak 4 gol dalam kemenangan 5-1 melawan Belarusia di babak kualifikasi kejuaraan Eropa U19. Usai peristiwa tersebut, Havertz pun diangkat sebagai kapten timnas U19. Pada level senior, Havertz melakukan debutnya untuk Bayer Leverkusen pada 15 Oktober 2016. Saat itu, ia masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, menggantikan Charles Aranguiz dalam laga yang berujung kekalahan 2-1 menghadapi Werder Bremen di kompetisi Bundesliga. Saat memasuki lapangan permainan, ia menjadi debutan Bundesliga termuda sepanjang sejarah klub, yakni pada usia 17 tahun dan 126 hari, meskipun rekornya kemudian dipecahkan oleh Florian Wirtz pada tahun 2020. Semenjak peristiwanya melakukan debut, karirnya seolah terus mengalami peningkatan. Dengan usia yang beranjak dewasa, pertumbuhan Havertz juga sangat terlihat. Kini ia memiliki tinggi badan 189 cm, termasuk tinggi untuk pemain yang berposisi gelandang. Pada 17 Februari 2017, Havertz berhasil menjadi pembuat assist bagi Karim Bellarabi yang berhasil mencetak gol ke-50.000 di seluruh kompetisi Bundesliga. 4 hari kemudian, Havertz berhasil mendapatkan debut pada kompetisi Champions League, yakni di leg pertama pada babak 16. Meski demikian, dia tak masuk ke dalam skuad Bayer di leg kedua menghadapi Atletico yang diadakan pada bulan Maret, sebab jadwalnya bersamaan dengan jadwal ujian sekolahnya. Orang tua Havertz, khususnya sang ibu, memang berharap agar sang anak dapat menyelesaikan studi SMA-nya terlebih dahulu sebelum fokus ke industri sepak bola. Sebagai anak yang taat, Havertz pun lebih memilih mementingkan pendidikannya terlebih dahulu saat itu, ketimbang ikut berlaga melawan Los Rojiblancos. Meski begitu, ketaatannya terhadap orang tua untuk mendahulukan pendidikan bukan berarti karir sepak bolanya stagnan. Pada 2 April 2017, Havertz mencetak gol pertamanya untuk klub dengan mencetak gol penyeimbang pada pertandingan yang berakhir dengan skor 3-3 melawan VfL Wolfsburg. Dengan demikian, Havertz menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah Leverkusen di kompetisi Bundesliga, yakni pada usia 17 tahun. Di musim tersebut, Havertz berhasil tampil 28 kali dan membantu Leverkusen finish di posisi 12. Berlanjut pada 14 April 2018, Havertz kembali mencetak sejarah. Kali ini ia menjadi pemain termuda dalam sejarah Bundesliga yang berhasil tampil 50 kali, yakni pada usia 18 tahun 307 hari, memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Timo Werner. Dia kemudian mengakhiri musim penuh keduanya dengan 30 penampilan Liga dan 3 gol, mengantarkan Leverkusen finish di posisi kelima klasemen Bundesliga. Prestasi Havertz pun tak terhenti di sana. Pada 26 Januari 2019, Havertz menjadi pencetak gol penalti termuda Leverkusen ketika ia mencetak gol dari titik penalti dalam kemenangan 3-0 atas Wolfsburg. Berusia 19 tahun, 7 bulan, dan 16 hari. Bulan berikutnya, ia menjadi pemain termuda kedua setelah Julian de Texler yang mencapai 75 penampilan di Bundesliga pada laga yang berakhir 2-0 menghadapi Fortuna Düsseldorf. Havertz juga menyumbang 1 gol di laga tersebut. Pada akhir musim, Havertz dinobatkan sebagai runner-up untuk penghargaan German Player of the Year, kalah 37 suara dari Marco Reus. Pada laga perdana musim 2019-2020, Havertz mencetak gol dalam kemenangan 3-2 Leverkusen atas Paderborn, menjadi pemain termuda kedua sepanjang masa yang berhasil mencetak 25 gol Bundesliga. Pada bulan Desember, pada usia 20 tahun 6 bulan dan 4 hari, ia kembali memecahkan rekor Werner untuk menjadi pemain termuda yang mencapai 100 penampilan di Bundesliga dengan tampil bersama Bayer Leverkusen pada laga kontra Köln. Tak hanya itu, ia juga berhasil sumbangkan 78 gol dan 38 assist selama membela Bayer di 225 pertandingan.
Dengan prestasi, ia dapat rumor kepindahan pun datang silih berganti. Konon, Havertz dikabarkan sangat ingin untuk bergabung ke Real Madrid. Namun tawaran dari Los Galacticos tak kunjung datang. Sebaliknya, tawaran justru datang dari salah satu klub terbaik di Premier League, Chelsea. Setelah beberapa minggu, The Blues pun akhirnya berhasil dapatkan Havertz. Pada 4 September 2020, Havertz pun menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersama London Barat. Biaya transfernya dilaporkan bernilai 62 juta pounds, yang bisa meningkat menjadi 72 juta pounds dengan add-ons. Angka ini menjadikan Havertz sebagai pemain termahal kedua Chelsea setelah Kepa Arrizabalaga. Kepercayaan mahal manajemen The Blues pun dibayar tuntas oleh Havertz. Pada tanggal 14 September, ia melakukan debutnya dengan Chelsea di pertandingan pembuka Liga melawan Brighton and Hove Albion yang berakhir dengan kemenangan tandang 3-1. Pada tanggal 23 September di putaran ketiga Piala EFL versus Barnsley, Havertz mencetak hat-trick pertama dalam karirnya. Hat-trick tersebut juga membuat Havertz memecahkan rekor baru di era Roman Abramovich. Belum sampai di situ, pria asal Jerman itu mencetak gol pertamanya di Premier League melawan Southampton pada 17 Oktober dengan hasil imbang 3-3 di Stamford Bridge. Hingga pertengahan bulan November 2020, Havertz setidaknya telah tampil 12 kali membela Chelsea dengan torehan 4 gol dan 3 assist. Statistik yang cukup apik mengingat musim ini merupakan musim pertamanya bermain di luar Liga Jerman. Pada level timnas pun performa Havertz juga top check. Kini pemain dengan tinggi 189 cm tersebut sudah menjadi langganan Joachim Löw untuk dipanggil ke timnas senior Jerman. Hingga Desember 2020, ia telah membela Der Panzer sebanyak 3 kali dan berhasil cetak 1 gol serta 2 assist. Seluruh pencapaian dan prestasi Havertz ini diraih bukan tanpa halangan. Ketika beranjak remaja, pemilik nomor punggung 29 Chelsea ini sejatinya memiliki permasalahan dalam pertumbuhannya. Pemain 189 cm ini mengalami overgrowth ketika baru saja bergabung dengan tim U17 Bayer Leverkusen, di mana Havertz memiliki pertumbuhan pada kedua kakinya secara tidak wajar. Oleh karenanya, Havertz sempat memiliki masalah dengan kondisi fisik kakinya yang terlalu besar dan panjang tersebut. Berkat dukungan keluarga serta bantuan tim medis setempat, untungnya pemain yang kini berusia 21 tahun itu tetap dapat mempertahankan kualitasnya di atas lapangan hijau dan akhirnya dapat melewati masa-masa sulit itu. Dari perjalanan karirnya, kita dapat melihat betapa besar andil dari keluarga besar Kai Havertz. Hingga saat ini ia bisa menjadi pemain kebanggaan London Biru dan timnas Jerman. Kakeknya Richard tentu akan menjadi orang paling bangga atas berbagai pencapaian yang telah diraih Havertz hingga saat ini. Demikian juga dengan kedua orang tua dan kedua kakaknya yang turut membantu si bungsu Havertz untuk menggapai mimpinya. Sang ibunda memang sempat meminta Havertz untuk fokus menyelesaikan studi SMA-nya terlebih dahulu. Namun bukan berarti ia tak mendukung dan merestui mimpi anak bungsunya tersebut. Dan hasilnya tentu luar biasa. Si bungsu yang kini berjuluk The Alex Corner telah bertransformasi menjadi idola dan teladan banyak orang. Well, kita doakan saja Havertz terus raih berbagai prestasi lainnya ya, terutama bersama klub kebanggaan kita The Blues Chelsea. Bagaimana menurut kalian Blues? Seperti apakah Kai Havertz di mata kalian? Silahkan bagikan pendapatmu di kolom komentar ya. Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah juga ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!